Kali ini kita akan membahas materi tentang nilai mutlak. Nilai mutlak disimbolkan dengan garis vertikal 2 seperti ini. Jadi ini dibacanya nilai mutlak X. Definisi dari nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0 atau min X jika X-nya kurang dari 0. Jadi nilai mutlak dari 2 ini sama dengan, karena 2-nya adalah lebih besar dari 0, maka nilai mutlak 2 itu sama dengan X, yaitu 2. Sedangkan kalau nilai mutlak dari min 7, nah karena min 7 X-nya, maka nilai mutlak dari min 7 ini sama aja dengan minus kali min 7, berarti sama dengan 7. Dengan kata lain, nilai mutlak ini nilainya selalu positif. Sedangkan nilai mutlak dari 0 sama dengan 0. Sifat-sifat nilai mutlak, yang pertama, nilai mutlak X akan sama dengan akar dari X kuadrat. Sehingga kalau ruas kiri dan ruas kanannya dikuadratkan, maka akan berlaku nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi kalau ada nilai mutlak dikuadratkan, maka nilai mutlaknya hilang. Kemudian sifat yang kedua, untuk A lebih besar dari 0 atau A positif, berlaku nilai mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan A atau X sama dengan min A. Kemudian yang ketiga, jika A dan B bilangan real, maka berlaku nilai mutlak A dikali B akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak A dibagi B akan sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Berikutnya contoh soal nilai mutlak. Soal nomor 1. Nilai mutlak dari V dikurangi 1 sama dengan titik-titik. Nilai dari V adalah sekitar 3,14, sehingga V dikurangi 1 nilainya akan positif. Maka nilai dari harga mutlak V dikurangi 1 karena positif, maka nilainya akan sama dengan V dikurangi 1. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 2. Nilai mutlak dari akar 6 dikurangi akar 8 sama dengan titik-titik. Akar 6 dikurangi akar 8 nilainya negatif, sehingga nilai mutlak dari akar 6 dikurangi akar 8 supaya nilainya positif, maka dikalikan dengan min. Atau gunakan sifat, kalau di dalam nilai mutlaknya nilainya negatif, maka harus dikalikan dengan min. Jadi nilai ini akan sama aja dengan min dikali akar 6 dikurangi akar 8. Kemudian minnya dikalikan, jadi min kali akan akar 6 jadi min akar 6. Kemudian min dikali min akar 8 menjadi plus akar 8. Maka nilai ini akan sama aja dengan akar 8 dikurangi akar 6. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 3, penulisan singkat 2P dikurangi Q atau Q dikurangi 2P adalah titik-titik. Antara 2P dikurangi Q dan Q dikurangi 2P ini adalah berlawanan. Karena Q dikurangi 2P bisa ditulis dalam bentuk min dikalikan dengan 2P min Q. Jadi kalau minnya dikalikan lagi, min kali 2P menjadi min 2P, min dikali min Q menjadi Q. Karena 2P min Q dan Q dikurangi 2P berlawanan, berarti penulisan singkat 2P dikurangi Q atau Q dikurangi 2P adalah harga mutlak dari 2P dikurangi Q. Karena nilai mutlak dari 2P dikurangi Q tidak ada di pilihan gandanya, berarti ini harus dirubah, yaitu minnya dikeluarkan menjadi min dikalikan dengan min Q dibagi min yaitu Q plus 2P dibagi min yaitu min 2P. Maka ini sesuai dengan sifat nilai mutlak, yaitu nilai mutlak A dikali B akan sama dengan
nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B. Berarti ini akan sama dengan nilai mutlak dari min. Min itu artinya min 1 dikalikan dengan nilai mutlak dari Q dikurangi 2P. Karena nilai mutlak dari min 1 adalah 1, sehingga kalau 1 dikalikan nilai mutlak dari Q dikurangi 2P akan tetap, yaitu nilai mutlak Q dikurangi 2P. Jadi jawaban soal nomor 3 ini adalah nilai mutlak Q dikurangi 2P. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4, untuk N lebih dari atau sama dengan 2, bentuk alajabar 2 dikurangi N dimutlakan sama dengan titik-titik. Nah, kalau N-nya lebih dari atau sama dengan 2, maka nilai 2 kurangi N-nya akan bernilai negatif. Karena nilai mutlak itu nilainya selalu positif, berarti nilai mutlak dari 2 dikurangi N untuk N lebih besar atau sama dengan 2 akan sama dengan min dikalikan dengan 2 dikurangi N. Jadi karena di dalam nilai mutlaknya yaitu 2 kurangi N, untuk N lebih besar atau sama dengan 2 itu nilainya negatif, berarti supaya nilainya menjadi positif harus dikalikan dengan min. Sekarang kalikan minnya. Jadi min dikali min N dulu jadi N, kemudian min kali 2 yaitu min 2. Jadi nilai mutlak 2 dikurangi N untuk N lebih dari atau sama dengan 2 adalah N dikurangi 2. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 5, nilai mutlak dari 4 tambah nilai mutlak 6 dikurangi nilai mutlak 1 kurangi 5 kurangi 9 sama dengan titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini kerjakan dulu dari nilai mutlak yang paling dalam. Di sini nilai mutlak yang paling dalam yaitu nilai mutlak dari 1 min 5. Berarti ini nilainya akan sama dengan 4 ditambah nilai mutlak dari 6 dikurangi 1 dikurangi 5 yaitu min 4 dimutlakan menjadi 4. Maka nilai mutlak ini jadi hilang menjadi 4. Kemudian nilai mutlak ini atau garis vertikalnya ditulis lagi dikurangi 9. Kemudian berikutnya tinggal dihitung dari nilai mutlak dari 6 dikurangi 4. Maka menjadi 4 ditambah nilai mutlak 6 dikurangi 4, 2 dimutlakan menjadi 2. Jadi 2 dikurangi 9. Kemudian berikutnya tinggal dihitung nilai mutlak dari 2 dikurangi 9. Yaitu nilai mutlak dari 4 ditambah 2 kurangi 9 nya min 7 dimutlakan menjadi 7. Kemudian ini tinggal dihitung 4 tambah 7 11 dimutlakan menjadi 11. Jadi jawaban soal nomor 5 ini adalah D. Berikutnya soal nomor 6, tentukan bentuk sederhana dari nilai mutlak X tambah 2 ditambah nilai mutlak X min 1 dikurangi nilai mutlak 8 dikurangi 4X untuk min 2 kurang dari X kurang dari 1. Sekarang definisikan dulu nilai mutlak X ditambah 2. Ini akan bernilai yaitu X ditambah 2 seandainya X tambah 2 nya lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan min 2. Kemudian akan bernilai min kali X tambah 2 seandainya lawan dari X lebih besar sama dengan min 2 atau X kurang dari min 2. Selanjutnya nilai mutlak dari X min 1 akan sama dengan X min 1 seandainya X min 1 nya lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1, atau nilainya akan sama dengan min dari X min 1 seandainya lawan dari X lebih besar sama dengan 1 atau X kurang dari 1. Kemudian nilai mutlak dari 8 dikurangi 4X nilainya akan sama dengan 8 dikurangi 4X. Ini seandainya 8 min 4X nya jadi 8 dikurangi 4X lebih besar sama dengan 0, atau min 4X nya lebih besar sama dengan min 8, atau X nya karena harus dibagi min 4 tandanya harus berbalik. Jadi min 8 dibagi min 4 yaitu 2. Berarti di sini untuk X kurang atau sama dengan 2, atau lawannya jadi min 8 dikurangi 4X jika X nya
lawan dari X kurang sama dengan 2, yaitu X lebih dari 2. Jadi untuk nilai mutlak X tambah 2 ditambah X min 1 dimutlakan, ini dikurangi nilai mutlak 8 dikurangi 4X, akan bernilai untuk min 2 kurang dari X kurangi 1. Nah, nilai mutlak X tambah 2, kalau X-nya di antara min 2 sampai 1, berarti menggunakan X tambah 2. Karena di sini min 2 sampai 1 itu lebih besar sama dengan min 2. Berarti nilai mutlak X tambah 2-nya diganti dengan X tambah 2. Kemudian berikutnya ditambah nilai mutlak X min 1. Nah, nilai mutlak X min 1 tadi bisa X min 1 atau min kali X min 1. Nah, karena min 2 sampai 1, min 2 sampai 1 itu di sebelah kiri 1 atau untuk X kurang dari 1. Berarti ini nilainya, nilai mutlak X min 1 itu sama dengan min dikali X min 1. Berarti diubah menjadi atau diganti menjadi min dikali X min 1. Kemudian berikutnya dikurang nilai mutlak 8 min 4X untuk min 2 kurang dari X kurang dari 1. Berarti nilainya ini kurang dari 2. Jadi untuk min 2 sampai 1 itu nilainya kurang dari 2. Berarti gunakan 8 min 4X. Jadi ini ganti dengan 8 dikurangi 4X. Sekarang tinggal dihitung menjadi X tambah 2. Buka kurungnya jadi plus kali min, min kali X jadi min X, min kali min 1 jadi plus 1, kemudian min kali 8 jadi min 8, min kali min 4X jadi plus 4X. Sekarang tinggal kumpulkan yang sejenis, yaitu X kurangi X habis ditambah 4X jadi 4X. Kemudian 2 ditambah 1 3 dikurangi 8 yaitu min 5. Jadi bentuk sederhana dari nilai mutlak X tambah 2 ditambah nilai mutlak X min 1 dikurangi nilai mutlak 8 min 4X untuk min 2 kurang dari X kurang dari 1 adalah 4X dikurangi 5. Soal nomor 7, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Yang A-nya nilai mutlak dari 2X tambah 3 sama dengan 7. Untuk yang 7A yaitu nilai mutlak dari 2X tambah 3 sama dengan 7. Ini untuk menyelesaikannya gunakan sifat-sifat nilai mutlak, yaitu boleh ruas kiri dan ruas kanannya dikuadratkan supaya nilai mutlaknya hilang, atau nilai mutlaknya ini hilang dengan syarat 2X tambah 3-nya akan bisa bernilai 7, atau 2X tambah 3-nya sama dengan min 7. Jadi ini menggunakan sifat harga mutlak X, yaitu sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan A atau X sama dengan min A. Berikutnya tinggal selesaikan kedua persamaan ini. Jadi 2X sama dengan 7 kurang 3 yaitu 4. Jadi X-nya sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. Berikutnya 2X sama dengan min 7 kurang 3 jadi min 10. Maka nilai X-nya sama dengan min 10 bagi 2 yaitu min 5. Jadi nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X tambah 3 sama dengan 7 yaitu X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 5. Berikutnya yang B yaitu nilai mutlak dari 3X dikurangi 5 sama dengan min 8. Nah, karena nilai mutlak itu selalu positif atau 0, berarti tidak mungkin nilainya negatif. Di sini nilainya min 8. Maka karena tidak mungkin nilainya negatif, berarti tidak ada X yang memenuhi atau X-nya himpunan kosong. Berikutnya yang C yaitu 3 dikurangi nilai mutlak dari 4X dikurangi 5 sama dengan min 15. Nah, 3 dan min 15 sejenis, berarti 3-nya pindah ruaskan dulu jadi 4X dikurangi 5. Ini dinilai mutlakan sama dengan min 15 dikurangi 3 yaitu min 18. Kemudian ruas kiri ruas kanannya dikali negatif atau untuk menghilangkan minnya. Jadi nilai mutlak 4X min 5 sama dengan 18. Maka ini bisa dikerjakan seperti yang A, yaitu 4X min 5-nya sama dengan 18 atau 4X min 5-nya sama dengan min 18. Jadi 4X-nya sama dengan 18 tambah 5 yaitu 23. Maka X-nya sama dengan 23/4.
Kemudian yang ini berikutnya jadi 4X sama dengan min 18 ditambah 5 yaitu min 13. Maka X-nya sama dengan min 13/4. Jadi nilai X-nya yang memenuhi untuk yang C ini adalah 23/4 dan min 13/4. Berikutnya yang D yaitu nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak 3 dikurangi 2X. Sekarang coba diselesaikan dengan menggunakan sifat yang ini juga. Berarti nilai mutlaknya hilang menjadi X min 2 akan sama dengan 3 dikurangi 2X, yaitu ini menggunakan yang pertama yaitu X sama dengan A, atau berikutnya yang keduanya yaitu X dikurangi 2 sama dengan min dari yang kanannya yaitu 3 dikurangi 2X. Ini tinggal masing-masing diselesaikan. Min 2X nya pindah ruas jadi X ditambah 2X menjadi 3X sama dengan 3 tambah 2 menjadi 5. Maka X nya sama dengan 5/3. Kemudian yang ini min kali min 2X jadi 2X, pindah ruas ke sini menjadi min 2X, jadi X kurangi 2X jadi min X sama dengan min kali 3 min 3 tambah 2 yaitu min 1. Jadi X nya sama dengan 1. Berarti nilai X yang memenuhi untuk yang D ini adalah 5/3 dan 1. Berikutnya yang E yaitu harga mutlak dari 3X tambah 8 dibagi 2X min 3 sama dengan 4. Nilainya bisa 3X ditambah 8 dibagi 2X dikurangi 3 sama dengan 4, atau 3X tambah 8 dibagi 2X dikurangi 3 sama dengan min 4. Tinggal selesaikan, kali silang jadi 3X ditambah 8 sama dengan 4 kali 2X 8X, 4 kali min 3 min 12. 3X kurang 8X yaitu min 5X sama dengan min 12 dikurang 8 min 20. Jadi X nya sama dengan 4. Berikutnya yang ini 3X tambah 8 sama dengan min 4 kali 2X yaitu min 8X, min 4 kali min 3 plus 12. Jadi 3X tambah 8X 11X sama dengan 12 kurangi 8 yaitu 4. Jadi X nya sama dengan 4/11. Jadi nilai X yang memenuhinya adalah 4 atau 4/11. Soal nomor 8, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan berikut. A. X ditambah nilai mutlak 2X min 1 sama dengan 3. Untuk mengerjakan soal seperti ini bisa dibalikin lagi ke definisi dari nilai mutlak, bahwa nilai mutlak dari 2X min 1 nilainya bisa 2X min 1 seandainya X nya lebih besar sama dengan setengah, atau bisa juga menjadi minus dari 2X min 1 atau 1 min 2X. Jadi lawan dari 2X min 1 yaitu 1 min 2X. Ini seandainya X kurang dari setengah. Berarti yang pertama gunakan kalau X nya lebih besar sama dengan setengah, maka harga mutlak atau nilai mutlak dari 2X min 1 nya menjadi 2X min 1, sehingga persamaan di atas menjadi X ditambah nilai mutlak 2X min 1 nya menjadi 2X min 1 sama dengan 3. Tinggal selesaikan persamaan linear ini. X tambah 2X menjadi 3X sama dengan min 1 nya pindah ruas jadi 1 tambah 3 4. Maka nilai X nya sama dengan 4/3. Karena X sama dengan 4/3 memenuhi dari batas yaitu X lebih besar sama dengan setengah, berarti ini X sama dengan 4/3 merupakan himpunan penyelesaiannya. Berikutnya untuk X kurang dari setengah. Kalau X kurang dari setengah, tadi harga mutlak atau nilai mutlak dari 2X min 1 itu sama dengan 1 min 2X. Berarti persamaan di atas atau persamaan ini berubah menjadi X ditambah 1 dikurangi 2X sama dengan 3. Jadi nilai mutlak 2X min 1 nya ganti dengan 1 min 2X untuk X kurang dari setengah. Selesaikan persamaannya jadi X kurang 2X jadi min X sama dengan 3 dikurangi 1 2. Berarti X nya sama dengan min 2. Nah min 2 juga sama memenuhi interval kurang dari setengah. Berarti himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 8A ini adalah
min 2 atau 4/3. Berikutnya yang B, nilai mutlak dari X tambah 1 dikurangi nilai mutlak 1 dikurangi X sama dengan 2. Ini balikan lagi ke definisi bahwa nilai mutlak X ditambah 1 ini bisa bernilai X tambah 1 atau lawan dari X tambah 1 yaitu min X min 1. Ini nilainya X tambah 1 seandainya X tambah 1 nya lebih besar atau sama dengan 0, atau X nya lebih besar sama dengan min 1. Berikutnya nilainya sama dengan min X min 1 seandainya X nya kurang dari min 1. Kemudian nilai mutlak dari 1 min X nilainya bisa 1 min X atau lawan dari 1 min X yaitu X min 1. Ini seandainya 1 min X nya lebih besar sama dengan 0 atau min X nya lebih besar sama dengan min 1, satunya pindah ruas, atau X nya kurang atau sama dengan 1. Jadi ini ganti dengan X kurang atau sama dengan 1, atau nilainya sama dengan X min 1 seandainya X nya lebih besar dari 1. Berarti untuk menyelesaikan persamaan ini intervalnya bisa kurang dari min 1 atau bisa dari min 1 sampai 1 atau lebih besar dari 1. Nah, seandainya X kurang dari min 1, berarti nilai mutlak dari X tambah 1 ini menjadi min X min 1. Jadi ganti ini dengan min X min 1 dikurangi harga mutlak 1 min X seandainya X nya kurang dari min 1. Kurang dari min 1 itu berarti dari 1 ke arah kiri, maka nilainya sama aja dengan 1 min X. Berarti nilai mutlak 1 min X ini ganti dengan 1 min X sama dengan 2. Tinggal selesaikan, jadi min X min 1 min kali 1 jadi min 1 min kali min X plus X sama dengan 2. Min X tambah X habis, kemudian min 1 dikurang 1 min 2 sama dengan 2. Berarti ini tidak ada yang memenuhi untuk nilai X nya. Berikutnya untuk interval di antara min 1 yaitu min 1 kurang dari X, berikutnya X kurang dari 1 berarti kurang sama dengan 1. Nah, nilai mutlak X tambah 1 ini kalau intervalnya di antara min 1 sampai 1 berarti harus menggunakan X tambah 1. Karena interval dari min 1 sampai 1 itu artinya X nya lebih besar dari min 1. Berarti harga mutlak X tambah 1 nya menjadi X tambah 1. Jadi X tambah 1 dikurangi nilai mutlak 1 min X. Karena intervalnya dari min 1 sampai 1 berarti harus menggunakan 1 min X juga. Jadi dikurangi 1 min X sama dengan 2. Tinggal selesaikan, ini min kali min X plus X ditambah X lagi jadi 2X. 1 kurangi 1 habis sama dengan ruas kanannya yaitu 2, sehingga X nya sama dengan 1. Nah, karena X sama dengan 1 masuk ke dalam interval ini berarti himpunan penyelesaiannya X sama dengan 1 memenuhi. Berikutnya untuk X lebih besar sama dengan 1 atau 1 ke kanan. Untuk X lebih besar sama dengan 1, nilai mutlak dari X tambah 1 berarti menggunakan lebih besar sama dengan min 1 yaitu nilainya X tambah 1. Berarti ganti dengan X tambah 1 dikurangi nilai mutlak 1 min X nya. Untuk interval lebih besar sama dengan 1 menggunakan X min 1. Berarti dikurangi X min 1 sama dengan ruas kanannya yaitu 2. Berarti sama dengan 2. X dikurangi X habis 1 dikurangi min 1 yaitu 2 sama dengan 2. Nah, ini 2 sama dengan 2 merupakan pernyataan yang bernilai benar. Karena bernilai benar berarti untuk setiap X di mana X nya lebih besar sama dengan 1, maka persamaan ini akan sama atau akan benar. Berarti untuk X lebih besar sama dengan 1 merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas yaitu yang ini, yaitu nilai X nya lebih besar sama dengan 1 atau X sama dengan 1. Karena X sama dengan 1 masuk ke pertidaksamaan ini yaitu X lebih besar sama dengan 1, berarti himpunan penyelesaiannya X lebih besar sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari persamaan di atas menjadi
Pertidaksamaan artinya ini banyak nilai X yang memenuhinya, asal X-nya lebih besar atau sama dengan 1. Soal nomor 3, bentuk harga mutlak 6 dikurangi 3X kurang dari 6 ekuivalen dengan titik-titik. Harga mutlak dari 6 dikurangi 3X kurang dari 6. Kalau ingin dibuat ekuivalennya, di pilihan ganda di sini X-nya positif kecuali yang D dan E. Supaya X-nya menjadi positif, maka ini bisa difaktorkan, yaitu min 3-nya dikeluarkan atau difaktorkan. Jadi min 3X dibagi min 3 menjadi X, kemudian 6 dibagi min 3 yaitu min 2 kurang dari 6. Kemudian di harga mutlak ada sifat bahwa harga mutlak A dikali B ini akan sama dengan harga mutlak A dikalikan dengan harga mutlak B. Berarti ini bisa diuraikan menjadi harga mutlak min 3 dikalikan dengan harga mutlak X min 2 kurang dari 6. Nah, harga mutlak min 3 adalah 3. Berarti 6 bisa dibagi 3. Maka persamaannya akan berubah menjadi harga mutlak X min 2 kurang dari 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, di pilihan harga mutlak X min 2 kurang dari 2 udah ada yaitu C. Berarti jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah C. Soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari harga mutlak X min 1 kurang dari 6 per X adalah interval A, B. Nilai 3A tambah 2B adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak, biasanya dikuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Tetapi di sini ruas kanannya ada variabel X, sehingga nilai 6 per X-nya nilainya bisa positif atau bisa negatif, tergantung pada nilai X-nya. Sekarang ambil nilai X-nya yaitu positif. Positif itu artinya lebih besar atau sama dengan 0. Maka diperoleh dari sini yaitu hanya terpenuhi kalau X-nya lebih besar dari 0, karena penyebut tidak boleh 0, karena kalau per 0 jadi tak hingga. Nah, kalau X-nya lebih dari 0, maka ruas kirinya yaitu harga mutlak X min 1-nya ini pasti nilainya positif. Ruas kanannya yaitu 6 per X-nya, untuk X lebih besar dari 0 nilainya positif juga. Jadi positif kurang dari positif bisa benar bisa salah, tergantung nilai X-nya. Nah, sekarang tinggal dikuadratkan. Kalau pertidaksamaan ini dikuadratkan, yang asalnya A kurang dari B, kalau dikuadratkan maka menjadi A kuadrat kurang dari B kuadrat. Kalau pindah ruas ke salah satu ruas, B-nya jadi kurangi B kuadrat kurang dari 0, maka bisa difaktorkan menjadi A min B dikali A plus B kurang dari 0. Dengan menggunakan sifat ini, yaitu kalau harga mutlak di ruas kirinya di sini harga mutlak A kurang dari harga mutlak B, jadi dikuadratkan kiri kanannya, maka bisa disederhanakan menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Ini juga sekarang berarti A-nya adalah X min 1, B-nya 6 per X. Berarti langsung difaktorkan menjadi X min 1 dikurangi B-nya yaitu 6 per X dikalikan dengan A plus B, A-nya yaitu X min 1 ditambahkan dengan 6 per X. Ini harus kurang dari 0. Karena ada X penyebutnya, maka samakan penyebutnya yaitu per X. Maka sekarang yang sebelah kiri kalau dibuat jadi per X, X min 1-nya harus dikali X sehingga menjadi X kuadrat min X, kemudian dikurangi 6 dikalikan dengan yang sebelah kanannya kalau dibuat per X menjadi X kuadrat min X ditambah 6 kurang dari 0. Berikutnya sekarang masing-masing difaktorkan. X kuadrat min X min 6 bisa difaktorkan menjadi X min 3 dikalikan dengan X plus 2. Sedangkan X kuadrat dikurangi X plus 6 ini tidak bisa difaktorkan. Kalau dicek diskriminannya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, B nya yaitu min 1.
dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. Ini nilainya adalah 1 dikurangi 24 yaitu min 23. Nah, karena diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya 1 lebih besar dari 0, maka ini definite positif. Jadi persamaan kuadrat ini tidak ada akarnya karena D-nya kurang dari 0, dan definite positif. Karena definite positif berarti persamaan kuadratnya hilang, ganti dengan definite positif. Kemudian dibagi dengan X harus kurang dari 0. Jadi pembuat nolnya diperoleh X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3, X plus 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 2, dan dari penyebut dapat X sama dengan 0. Langkah selanjutnya pembuat 0 ini susun ke dalam garis bilangan, yaitu dari mulai yang kecil. Jadi yang paling kecilnya min 2, berikutnya adalah 0, berikutnya 3. Berikutnya tentukan tanda sebelah kanannya, yaitu diambil dari koefisien X-nya. Koefisien X-nya di sana positif, dikali koefisien X yang ini juga positif. Kemudian definite positif itu artinya positif. Kemudian dibagi tanda koefisien X ini juga, yaitu positif. Positif kali positif kali positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Jadi sebelah kanan tandanya positif. Kemudian pangkat faktornya semuanya 1, jadi ganjil. Kalau ganjil semuanya berarti tandanya berubah-ubah dari positif menjadi negatif. Berikutnya berubah jadi positif, berubah lagi menjadi negatif. Nah, karena diinginkan kurang dari 0, berarti yang memenuhi adalah yang tandanya negatif. Yang tandanya negatif itu adalah daerah dari min 2 ke kiri atau dari 0 sampai 3. Kemudian penyelesaian ini iriskan dengan syaratnya. Tadi syaratnya adalah X lebih dari 0. Maka daerah yang memenuhi lebih besar dari 0 untuk daerah HP ini berarti dari 0 ke 3. Maka penyelesaian yang pertama yaitu kalau 6 per X nya lebih besar sama dengan 0, yaitu daerah yang diarsir hijau ini. Berikutnya sekarang kalau 6 per X nya negatif, negatif itu kurang dari 0, maka ini hanya berlaku kalau X nya kurang dari 0. Karena 6 dibagi negatif, hasilnya akan negatif. Negatif itu kurang dari 0. Nah, karena 6 per X nya kurang dari 0, maka harga mutlak X min 1 kurang dari 6 per X. Harga mutlak hasilnya pasti positif. 6 per X nya tadi nilainya adalah kurang dari 0, berarti negatif. Positif kurang dari negatif berarti ini pernyataan yang salah. Nah, karena pernyataannya adalah salah, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong kemudian diiriskan dengan X kurang dari 0 ya, jadi himpunan kosong. Jadi dari yang kedua ini tidak diperoleh nilai X-nya. Jadi nilai X-nya diperoleh hanya dari penyelesaian yang pertama. Jadi HP-nya adalah 0 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk kurung adalah 0,3. Kurungnya lengkung karena pertidaksamanya tidak ada sama dengan. Nah, disebutkan di soal bahwa intervalnya HP-nya itu adalah A, B. Berarti ini sama dengan A, B. Jadi A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 3. Maka nilai 3A ditambah 2B sama dengan 3 kali A, A-nya tadi 0, ditambah 2B, B-nya sama dengan 3. Jadi sama dengan 0 ditambah 6, yaitu 6. Jadi jawaban soal nomor 2 ini adalah D. Soal nomor 2, himpunan penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak dari harga mutlak X ditambah X kurang atau sama dengan 2 adalah titik-titik. Karena pertidaksamaan ini yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya, maka bisa menggunakan checkpoint, yaitu dengan cara mengambil nilai X yang ada di himpunan penyelesaiannya dan nilai X yang tidak ada di himpunan penyelesaiannya. Jadi jangan mengambil bilangan X di mana semuanya ada di himpunan penyelesaian
di pilihan gandanya. Misalkan ngambil X sama dengan min 1. Karena di min 1 ini tidak ada di himpunan penyelesaian yang A, ada di B, kemudian ada di C, ada di D, dan tidak ada di E. Karena min 1 tidak memenuhi X lebih besar sama dengan 0. Sekarang substitusi X sama dengan min 1 ke pertidaksamaannya. Harga mutlak min 1 yaitu 1 ditambah min 1 jadi 0. 0 di harga mutlakan 0. Jadi 0 kurang atau sama dengan 2. Ini merupakan pernyataan yang benar. Artinya himpunan penyelesaiannya harus mengandung X sama dengan min 1. Untuk pilihan A, 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 1. Berarti tidak ada bilangan min 1-nya. Maka yang A ini salah. Kemudian B, X kurang sama dengan 1 berarti mengandung min 1. X kurang 2 juga mengandung min 1. X kurang sama dengan 0 mengandung min 1 juga. Sedangkan X lebih besar sama dengan 0 tidak ada bilangan min 1-nya. Jadi E juga salah. Jadi yang memenuhi adalah B, C, dan D. Berikutnya, ngambil bilangan X yang lainnya, yaitu bilangan yang ada di himpunan penyelesaian ini dan tidak ada di himpunan penyelesaian ini. Misalkan ambil bilangan 1. 1 substitusi harga mutlak 1 yaitu 1 tambah 1 2. 2 kurang sama dengan 2. Ini merupakan pernyataan yang benar. Berarti himpunan penyelesaiannya harus ada bilangan satunya. Yang B, X kurang sama dengan 1 ada satunya. X kurang 2 berarti mengandung 1 juga. X kurang sama dengan 0 tidak ada bilangan satunya. Berarti yang D sekarang jadi salah atau tereliminasi. Berikutnya ngambil nilai X untuk mengeliminasi pilihan B dan C. Di sini X-nya kurang sama dengan 1 dan X kurang dari 2. Berarti yang membedakannya adalah bilangan 3/2 dimisalkan. Karena 3/2 atau 1/2 tidak ada di B. Sedangkan di C, X kurang 2 mengandung 3/2 atau 1/2. Substitusikan 3/2-nya atau 1/2. Harga mutlak 1/2 ya 1/2 ditambah 1/2 jadi 3. 3 kurang sama dengan 2 ini merupakan pernyataan yang salah. Karena 3/2 merupakan pernyataan yang salah, maka himpunan penyelesaiannya tidak boleh mengandung bilangan 3/2. Karena yang C X kurang dari 2 mengandung 3/2 atau 1/2, sedangkan tadi 1/2 itu salah, maka yang C itu menjadi salah, sehingga yang benar adalah B. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 2, himpunan penyelesaian 16 dikurangi X kuadrat kurang atau sama dengan harga mutlak X tambah 4 adalah titik-titik. Untuk pertidaksamaan 16 dikurangi X kuadrat kurang atau sama dengan harga mutlak X ditambah 4, dicari himpunan penyelesaiannya. Karena soalnya ini pilihan ganda, maka bisa digunakan dengan cara checkpoint. Gunakan X sama dengan 0, karena di pilihan gandanya di sini ada yang mengandung 0, yaitu A ada 0-nya, di antara min 4 sampai 4 ada 0-nya, B juga ada 0-nya, C tidak ada 0-nya karena X kurang atau sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 4 tidak ada 0-nya atau tidak mengandung 0. Sedangkan D ada 0-nya ini. Kemudian yang E juga tidak ada 0-nya. Jadi karena di pilihan ganda itu ada 0-nya dan tidak ada 0-nya, berarti bisa digunakan nilai X sama dengan 0. Tetapi kalau misalnya bilangan tersebut ada semua di pilihan ganda ini atau tidak ada semua di pilihan ganda ini, berarti tidak boleh digunakan. Sekarang substitusikan, ganti X-nya dengan 0. 16 dikurangi 0 kuadrat, 0 kuadratnya 0, jadi 16 kurangi 0 jadi 16 kurang sama dengan 0 ditambah 4, 4 di harga mutlakan 4. 16 kurang dari atau sama dengan 4 merupakan pernyataan salah. Nah, karena untuk X sama dengan 0 ini pernyataannya salah atau menghasilkan pertidaksamaan yang salah, berarti di himpunan penyelesaiannya tidak boleh ada bilangan 0. Jadi yang A ini ada 0-nya,
maka salah. B juga mengandung 0, salah juga. C tidak ada nolnya. D ada nolnya, berarti salah juga. Yang E juga tidak ada nolnya, berarti benar. Nah, dari dua pilihan ini, C dan E, kita harus seleksi mana yang paling benar. Nah, untuk C, di sini X kurang sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 4. Yang E, X kurang sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 3. Jadi sama-sama kurang sama dengan min 4, berarti yang membedakannya ini X lebih besar sama dengan 4 atau X lebih besar sama dengan 3. Jadi yang membedakannya adalah bilangan antara 3 dan 4. Maka kita boleh mengambil X sama dengan 3. Karena yang C tidak ada 3-nya. Karena X lebih besar sama dengan 4 tidak tergantung 3 atau tidak mengandung bilangan 3. Sedangkan X lebih besar sama dengan 3 mengandung bilangan 3. Kemudian substitusikan X sama dengan 3 ke pertidaksamaan. Jadi 16 dikurangi 3 kuadrat 9 kurang atau sama dengan harga mutlak 3 ditambah 4. 16 kurangi 9 7 kurang atau sama dengan 3 tambah 4 7 di harga mutlakan 7. 7 kurang atau sama dengan 7, ini pernyataan benar. Berarti himpunan penyelesaiannya harus mengandung 3 atau mengandung X sama dengan 3 karena ini pernyataannya benar. Karena yang C tidak ada X sama dengan 3 atau X lebih besar sama dengan 4 ini tidak mengandung bilangan 3, berarti yang C salah. Jadi yang benar adalah E. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 3, bentuk harga mutlak 6 dikurangi 3X kurang dari 6 ekuivalen dengan titik-titik. Harga mutlak dari 6 dikurangi 3X kurang dari 6. Kalau ingin dibuat ekuivalennya, di pilihan ganda di sini X-nya positif kecuali yang D dan E. Supaya X-nya menjadi positif, maka ini bisa difaktorkan, yaitu min 3-nya dikeluarkan atau difaktorkan. Jadi min 3X dibagi min 3 menjadi X, kemudian 6 dibagi min 3 yaitu min 2 kurang dari 6. Kemudian di harga mutlak ada sifat bahwa harga mutlak A dikali B ini akan sama dengan harga mutlak A dikalikan dengan harga mutlak B. Berarti ini bisa diuraikan menjadi harga mutlak min 3 dikalikan dengan harga mutlak X min 2 kurang dari 6. Nah, harga mutlak min 3 adalah 3. Berarti 6 bisa dibagi 3. Maka persamaannya akan berubah menjadi harga mutlak X min 2 kurang dari 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, di pilihan harga mutlak X min 2 kurang dari 2 udah ada yaitu C. Berarti jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah C. Soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari harga mutlak X min 1 kurang dari 6 per X adalah interval A, B. Nilai 3A tambah 2B adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak, biasanya dikuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Tetapi di sini ruas kanannya ada variabel X, sehingga nilai 6 per X-nya nilainya bisa positif atau bisa negatif, tergantung pada nilai X-nya. Sekarang ambil nilai X-nya yaitu positif. Positif itu artinya lebih besar atau sama dengan 0. Maka diperoleh dari sini yaitu hanya terpenuhi kalau X-nya lebih besar dari 0. Karena penyebut tidak boleh 0, karena kalau per 0 jadi tahingga. Nah, kalau X-nya lebih dari 0, maka ruas kirinya yaitu harga mutlak X min 1-nya ini pasti nilainya positif. Ruas kanannya yaitu 6 per X-nya untuk X lebih besar dari 0, nilainya positif juga. Jadi positif kurang dari positif bisa benar, bisa salah, tergantung nilai X-nya. Nah, sekarang tinggal dikuadratkan. Kalau pertidaksamaan ini dikuadratkan, yang asalnya A kurang dari B,
kalau dikuadratkan maka menjadi A kuadrat kurang dari B kuadrat. Kalau pindah ruas ke salah satu ruas, B-nya jadi dikurangi B kuadrat kurang dari 0, maka bisa difaktorkan menjadi A min B dikali A plus B kurang dari 0. Dengan menggunakan sifat ini, yaitu kalau harga mutlak di ruas kirinya, di sini harga mutlak A kurang dari harga mutlak B, jadi dikuadratkan kiri kanannya, maka bisa disederhanakan menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Ini juga sekarang berarti A-nya adalah X min 1, B-nya 6 per X. Berarti langsung difaktorkan menjadi X min 1 dikurangi B-nya yaitu 6 per X dikalikan dengan A plus B, A-nya yaitu X min 1 ditambahkan dengan 6 per X. Ini harus kurang dari 0. Karena ada X penyebutnya, maka samakan penyebutnya yaitu per X. Maka sekarang yang sebelah kiri kalau dibuat jadi per X min 1-nya harus dikali X, sehingga menjadi X kuadrat min X, kemudian dikurangi 6, dikalikan dengan yang sebelah kanannya kalau dibuat per X menjadi X kuadrat min X ditambah 6 kurang dari 0. Berikutnya sekarang masing-masing difaktorkan. X kuadrat min X min 6 bisa difaktorkan menjadi X min 3 dikalikan dengan X plus 2. Sedangkan X kuadrat dikurangi X plus 6 ini tidak bisa difaktorkan. Kalau dicek diskriminannya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC, B-nya yaitu min 1 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. Ini nilainya adalah 1 dikurangi 24 yaitu min 23. Nah, karena diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya 1 lebih besar dari 0, maka ini definite positif. Jadi persamaan kuadrat ini tidak ada akarnya karena D-nya kurang dari 0, dan definite positif. Karena definite positif berarti persamaan kuadratnya hilang, ganti dengan definite positif. Kemudian dibagi dengan X harus kurang dari 0. Jadi pembuat 0-nya diperoleh X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3, X plus 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 2, dan dari penyebut dapat X sama dengan 0. Langkah selanjutnya pembuat 0 ini susun ke dalam garis bilangan, yaitu dari mulai yang kecil. Jadi yang paling kecilnya min 2, berikutnya adalah 0, berikutnya 3. Berikutnya tentukan tanda sebelah kanannya, yaitu diambil dari koefisien X-nya. Koefisien X-nya di sana positif, dikali koefisien X yang ini juga positif, kemudian definite positif itu artinya positif, kemudian dibagi tanda koefisien X ini juga yaitu positif. Positif kali positif kali positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Jadi sebelah kanan tandanya positif, kemudian pangkat faktornya semuanya 1 jadi ganjil. Kalau ganjil semuanya berarti tandanya berubah-ubah dari positif menjadi negatif, berikutnya berubah jadi positif, berubah lagi menjadi negatif. Nah, karena diinginkan kurang dari 0, berarti yang memenuhi adalah yang tandanya negatif. Yang tandanya negatif itu adalah daerah dari min 2 ke kiri atau dari 0 sampai 3. Kemudian penyelesaian ini iriskan dengan syaratnya. Tadi syaratnya adalah X lebih dari 0. Maka daerah yang memenuhi lebih besar dari 0 untuk daerah
2 ini tidak diperoleh nilai X-nya. Jadi nilai X-nya diperoleh hanya dari penyelesaian yang pertama. Jadi HP-nya adalah 0 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk kurung adalah 0,3. Kurungnya lembut karena pertidaksamanya tidak ada sama dengan. Nah, disebutkan di soal bahwa intervalnya HP-nya itu adalah A, B. Berarti ini sama dengan A, B. Jadi A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 3. Nomor 2, himpunan penyelesaian pertidaksamaan harga mutlak dari harga mutlak X ditambah X kurang atau sama dengan 2 adalah titik-titik. Karena pertidaksamaan ini yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya, maka bisa menggunakan set point, yaitu dengan cara mengambil nilai X yang ada di himpunan penyelesaiannya dan nilai X yang tidak ada di himpunan penyelesaiannya. Jadi jangan mengambil bilangan X di mana semuanya ada di himpunan penyelesaian di pilihan gandanya. Misalkan ngambil X sama dengan min 1, karena di min 1 ini tidak ada di himpunan penyelesaian yang A, ada di B, kemudian ada di C, ada di D, dan tidak ada di E. Karena min 1 tidak memenuhi X lebih besar sama dengan 0. Sekarang substitusi X sama dengan min 1 ke pertidaksamaannya. Harga mutlak min 1 yaitu 1 ditambah min 1 jadi 0. 0 di harga mutlakan 0. Jadi 0 kurang atau sama dengan 2. Ini merupakan pernyataan yang benar. Artinya himpunan penyelesaiannya harus mengandung X sama dengan min 1. Untuk pilihan A, 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 1. Berarti tidak ada bilangan min 1-nya. Maka yang A ini salah. Kemudian B, kurang sama dengan 1 berarti mengandung min 1. X kurang 2 juga mengandung min 1. X kurang sama dengan 0 mengandung min 1 juga. Sedangkan X lebih besar sama dengan 0 tidak ada bilangan min 1-nya. Jadi E juga salah. Jadi yang memenuhi adalah B, C, dan D. Berikutnya, ngambil bilangan X yang lainnya, yaitu bilangan yang ada di himpunan penyelesaian ini dan tidak ada di himpunan penyelesaian ini. Misalkan ambil bilangan 1. 1 substitusi harga mutlak 1 yaitu 1 tambah 1, 2. 2 kurang sama dengan 2, ini merupakan pernyataan yang benar. Berarti himpunan penyelesaiannya harus ada bilangan 1-nya. Yang B, X kurang sama dengan 1, ada 1-nya. X kurang 2 berarti mengandung 1 juga. X kurang sama dengan 0, tidak ada bilangan 1-nya. Berarti yang D sekarang jadi salah atau tereliminasi. Berikutnya ambil nilai X untuk mengeliminasi pilihan B dan C. Di sini X-nya kurang sama dengan 1 dan X kurang dari 2. Berarti yang membedakannya adalah bilangan 3/2 misalkan. Karena 3/2 atau 1/2 tidak ada di B. Sedangkan di C, X kurang 2 mengandung 3/2 atau 1/2. Substitusikan 3/2-nya atau 1/2. Harga mutlak 1/2 per 1/2 ditambah 1/2 jadi 3. 3 kurang sama dengan 2, ini merupakan pernyataan yang salah. Karena 3/2 merupakan pernyataan yang salah, maka himpunan penyelesaiannya tidak boleh mengandung bilangan 3/2. Karena yang C X kurang dari 2 mengandung 3/2 atau 1/2, sedangkan tadi 1/2 itu salah, maka yang C itu menjadi salah, sehingga yang benar adalah B. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 2, himpunan penyelesaian 16 dikurangi X kuadrat kurang atau sama dengan harga mutlak X tambah 4 adalah titik-titik. Bentuk
pertidaksamaan 16 dikurangi X kuadrat kurang atau sama dengan harga mutlak X ditambah 4. Dicari himpunan penyelesaiannya. Karena soalnya ini pilihan ganda, maka bisa digunakan dengan cara checkpoint. Gunakan X sama dengan 0 karena di pilihan gandanya di sini ada yang mengandung 0, yaitu A ada nolnya, di antara min 4 sampai 4 ada nolnya, B juga ada nolnya, C tidak ada nolnya karena X kurang atau sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 4 tidak ada nolnya atau tidak mengandung 0. Sedangkan D ada nolnya ini. Kemudian yang E juga tidak ada nolnya. Jadi karena di pilihan ganda itu ada nolnya dan tidak ada nolnya, berarti bisa digunakan nilai X sama dengan 0. Tetapi kalau misalnya bilangan tersebut ada semua di pilihan ganda ini atau tidak ada semua di pilihan ganda ini, berarti tidak boleh digunakan. Sekarang substitusikan, ganti X-nya dengan 0. 16 dikurangi 0 kuadrat, 0 kuadratnya 0, jadi 16 kurangi 0 jadi 16 kurang sama dengan 0 ditambah 4, 4 di harga mutlakan 4. 16 kurang dari atau sama dengan 4 merupakan pernyataan salah. Nah, karena untuk X sama dengan 0 ini pernyataannya salah atau menghasilkan pertidaksamaan yang salah, berarti di himpunan penyelesaiannya tidak boleh ada bilangan 0. Jadi yang A ini ada nolnya, maka salah. B juga mengandung 0, salah juga. C tidak ada nolnya, D ada nolnya, berarti salah juga. Yang E juga tidak ada nolnya, berarti benar. Nah, dari dua pilihan ini C dan E, kita harus seleksi mana yang paling benar. Nah, untuk C di sini X kurang sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 4. Yang E, X kurang sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 3. Jadi sama-sama kurang sama dengan min 4, berarti yang membedakannya ini X lebih besar sama dengan 4 atau X lebih besar sama dengan 3. Jadi yang membedakannya adalah bilangan antara 3 dan 4. Maka kita boleh mengambil X sama dengan 3. Karena yang C tidak ada 3-nya, karena X lebih besar sama dengan 4 tidak tergantung 3 atau tidak mengandung bilangan 3. Sedangkan X lebih besar sama dengan 3 mengandung bilangan 3. Kemudian substitusikan X sama dengan 3 ke pertidaksamaan. Jadi 16 dikurangi 3 kuadrat 9 kurang atau sama dengan harga mutlak 3 ditambah 4. 16 kurangi 9 7 kurang atau sama dengan 3 tambah 4 7 di harga mutlakan 7. 7 kurang atau sama dengan 7 ini pernyataan benar. Berarti himpunan penyelesaiannya harus mengandung 3 atau mengandung X sama dengan 3 karena ini pernyataannya benar. Karena yang C tidak